Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya amin. Teman-teman, kita sebagai petani sawit harus memiliki target yang jelas supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini ya menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar berharga. Tentunya kita sebagai petani sawit, apa yang kita harapkan adalah sawit kita ini cepat panen, cepat berbuah dengan buah yang baik, dengan produktivitas yang tinggi. Tentu itu yang sama-sama kita harapkan. Nah, untuk mencapai target tersebut kita harus melakukan upaya-upaya yang maksimal atau yang optimal untuk merawat kebun sawit kita. Nah, cara-cara apa saja yang harus kita lakukan atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, kita harus memang benar-benar paham betul bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar supaya hasil yang akan kita dapatkan nanti itu berkualitas tinggi. Tentunya ya itu tadi, kita hidup harus memiliki target, bukan hanya petani, pekerjaan apapun harus memiliki target yang jelas supaya mimpi-mimpi yang benar-benar kita tanamkan dalam mindset kita, dalam pikiran kita, angan-angan yang selalu kita impikan itu bisa terwujud. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang pasti kita harus memiliki target sawit kita ini 2 tahun harus bisa dipanen. Itu target yang paling utama, teman-teman. Jadi kita menanam sawit itu ya itu tadi, targetnya adalah 2 tahun harus bisa panen. Kenapa? Karena dengan usia 2 tahun maka kita tidak terlalu lama terbebani oleh biaya perawatan yang memang sangat-sangat menguras kantong kita. Setelah 2 tahun sudah bisa dipanen, tentunya hasil dari kebun kita sudah bisa kita pergunakan untuk setidaknya membantu membeli pupuk yang ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa sawit kita bisa dipanen dalam waktu 2 tahun? Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentunya kita harus menggunakan benih yang baik dan bermutu tinggi. Itu yang pasti, teman-teman. Karena banyak sekali varietas-varietas yang menampilkan dengan keunggulannya itu quick starter, teman-teman. Jadi jangan sangka bahwa sawit itu 4 tahun 5 tahun baru kita bisa memanennya. Untuk saat ini banyak sekali varietas-varietas yang menampilkan keunggulan quick starter, yaitu bisa dipanen umur 2 tahun, ya sekitar 24 bulan hingga 28 bulan itu sudah bisa dipanen. Tentunya dengan hasil yang seperti apa ya, sudah banyak sekali tutorial-tutorial kebun-kebun yang memang dalam jangka waktu 2 tahun itu sudah dipanen dan memang hasilnya lumayan cukup menggembirakan. Jadi kita sebagai petani sudah diberikan harapan bahwa kita bisa panen dalam waktu 2 tahun. Syaratnya tadi harus menggunakan benih yang memang berkualitas atau bermutu tinggi. Ya, kalian bisa pilih banyak sekali, teman-teman. Contohnya 540, Lonsum BL 1 hingga BL7. Kemudian banyaklah varietas-varietas yang memang menampilkan keunggulan-keunggulan, yaitu quick starter atau dalam 2 tahun bisa dipanen. Nah, syarat yang kedua, langkah yang kedua, ketika kita sudah menggunakan benih yang bagus, maka kita juga harus merawat benih itu di polybag atau di pembibitan itu memang harus benar-benar dilakukan perawatan yang maksimal. Karena ketika kita tidak melakukan perawatan yang baik di polybag atau di pembenihan, maka ketika diturunkan ke lahan itu juga akan terjadi stres yang memang lumayan cukup lama dan perkembangannya itu akan sedikit terhambat. Itu pengalaman yang memang sudah saya rasakan. Kemudian usia tanam yang harus kita letakkan di lahan itu juga harus pas, jangan terlalu tua. Dan tentunya semakin cepat kita lakukan di lahan, dalam saran saya usianya 1 tahun atau 10 bulan hingga 14 bulan itu adalah usia tanam yang memang benar-benar direkomendasikan. Ketika sawit kita sudah terlalu tua, maka akan terjadi stres yang lumayan cukup lama dan tentunya target kita harus panen dalam waktu 2 tahun itu tidak bisa tercapai. Itu, teman-teman, langkah yang kedua. Kemudian kita harus berupaya bagaimana caranya melakukan perawatan ketika sawit kita sudah di lahan, yaitu harus melakukan pembersihan bagian lahan kita supaya lahan kita ini gulmanya
tidak melebihi dari tingginya sawit kita, itu yang terpenting. Kemudian di bagian di bagian piringannya juga harus dibersihkan secara rutin, meskipun ya lumayan menguras tenaga dan menguras biaya, tentunya itu harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah masalah pemupukan. Ini adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Jangan kita hanya sudah tanam, sudah kita tinggalkan, kita tidak urus, kemudian kita tengok lagi di beberapa bulan kemudian dan sawit kita akan terjadi kerusakan, baik itu oleh hama ataupun oleh kekurangan unsur hara. Itu yang pasti terjadi. Nah, pemupukan ini kita harus paham betul teman-teman, tata laksana pemupukan yang baik dan benar untuk kebun kelapa sawit. Lakukanlah pemupukan secara rutin meskipun dengan dosis yang kecil. Itu yang sering saya gaung-gaungkan untuk teman-teman. Kita harus memang benar-benar telaten, terus kita juga harus tetap semangat, dan pasti dalam 2 tahun saya jamin kebun kalian akan bisa panen. Dan lakukan kastrasi hingga usia 20 bulan. Ketika sawit kita sudah 20 bulan, maka hentikan kastrasi, dan kemudian di usia 24 hingga 26 hingga 28 bulan kita sudah bisa melakukan pemanenan. Itu sudah banyak sekali buktinya. Contohnya ini sawit saya usia 1 tahun kurang, bonggolnya sudah sebesar ini dan batangnya sudah seperti ini. Mungkin dalam usia 20 bulan akan menjadi 2 kali lipat ini, dan tentu harapan saya di usia 24 hingga 26 bulan saya sudah bisa menikmati hasilnya. Itu yang harus kita tanamkan dalam mindset kita teman-teman. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.